Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anak, jangan lupa salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Oke, kompetensi dasar materi kita kali ini adalah yang pertama adalah menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, kemudian himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dengan mendata anggota-anggotanya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menentukan anggota, bukan anggota, dan banyak anggota himpunan serta notasinya. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk ke bab kedua yaitu tentang himpunan. Yang pertama adalah konsep himpunan. Pengertian himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau menggunakan istilah kelompok, kumpulan, kelas untuk mengungkapkan suatu kumpulan objek atau benda tertentu. Istilah kelompok, kumpulan, maupun kelas dalam matematika dikenal sebagai istilah himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kumpulan dan himpunan seringkali dianggap sama. Di dalam matematika, kumpulan tidak selalu berarti himpunan. Himpunan dan kumpulan dapat mempunyai arti yang berbeda. Nah, apa itu pengertian himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas atau dapat ditentukan dengan tegas benda atau objek apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam suatu himpunan yang diketahui. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan contoh-contoh himpunan. Kumpulan atau kelompok yang merupakan suatu himpunan. Perhatikan kumpulan yang pertama ya. Kumpulan hewan berkaki 4. Nah, di situ anggotanya antara lain adalah kambing, kerbau, kuda, dan lain-lain. Nah, kumpulan hewan berkaki 4 itu disebut dengan himpunan karena dapat disebutkan dengan jelas anggotanya, yaitu kambing, kerbau, dan kuda. Selanjutnya contoh yang kedua. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Itu adalah merah, kuning, dan hijau. Nah, kumpulan warna lampu lalu lintas itu disebut di himpunan. Karena apa? Karena dapat jelas ditentukan anggotanya. Kita lanjutkan dengan kumpulan atau kelompok yang bukan merupakan suatu himpunan. Contoh yang pertama yaitu kumpulan lukisan indah. Nah, kumpulan lukisan indah tidak dapat disebut himpunan. Karena lukisan indah menurut seseorang belum tentu indah menurut orang lain. Dengan kata lain, kumpulan lukisan indah tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, contoh yang kedua, kumpulan wanita cantik di Indonesia. Ya, kumpulan wanita cantik di Indonesia tidak dapat disebut himpunan karena wanita cantik menurut seseorang belum tentu cantik menurut orang lain. Jadi, kumpulan wanita cantik bukan termasuk himpunan. Kita lanjutkan ke contoh soal himpunan. Contoh yang pertama, kumpulan bilangan faktor dari 10. Nah, faktor dari 10 itu adalah dua bilangan yang dikalikan dan hasilnya adalah sama dengan 10. Nah, anggotanya adalah 1, 2, 5, 10. Nah, yang bukan anggota kumpulan bilangan faktor dari 10 adalah 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Contoh yang kedua, kumpulan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, jadi bilangan ganjil itu yang tidak bisa dibagi dua ya. Jadi anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Dan yang bukan anggota dari bilangan ganjil adalah 2, 4, 6, dan 8 karena merupakan bilangan genap. Nah, contoh di atas merupakan himpunan karena dapat disebut dengan jelas objek yang merupakan anggota dan yang bukan anggota himpunan.
Oke, kita lanjutkan yang kedua adalah notasi himpunan dan anggota himpunan. Nah, ada aturan-aturan cara menentukan notasi himpunan dan cara menuliskan anggotanya ya. Yang pertama adalah untuk nama himpunan digunakan huruf besar atau kapital, yaitu bisa gunakan A, B, C sampai Z ya. Kemudian aturan yang kedua adalah untuk setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan itu disebut dengan anggota atau elemen dari himpunan itu ditulis dengan huruf kecil dan ditulis di antara kurung kurawal. Nah, bisa dilihat ya kurung kurawalnya. Nah, untuk memisahkan anggota yang satu dengan anggota yang lain digunakan tanda koma. Nah, anggota himpunan dinotasikan dengan E ya, seperti huruf E ya. Itu dibacanya adalah elemen atau anggota dari. Nah, sedangkan bukan anggota himpunan notasinya adalah dengan E dicoret ya. Itu kita baca dengan bukan elemen atau bukan anggota dari. Contoh, perhatikan. Jika diketahui himpunan A itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. Salin dan isikan dengan lambang anggota atau bukan anggota pada titik-titik berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. Nah, yang A sekarang. Apakah 0 anggota A? Ya, jadi 0 merupakan anggota A. Ya, itu sudah benar. Selanjutnya yang B. 1 anggota A. Benar bahwa angka 1 ada di himpunan A. Sekarang yang C. 2 anggota A. Benar, 2 itu merupakan anggota himpunan A. Kemudian yang D. 3 anggota A. Nah, benar juga ya, 3 berada di anggota himpunan A. Selanjutnya yang E. 4 anggota A. Benar, karena 4 memang berada di dalam himpunan A. Nah, sekarang yang F. F itu adalah 6 bukan anggota A. Jadi elemennya dicoret ya, sehingga dituliskan 6 elemen dicoret dengan A. Seperti itu. Ya, sekarang yang ketiga adalah penyajian himpunan ya. Cara menyatakan himpunan ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan kata-kata atau nama lainnya adalah metode deskripsi. Nah, dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, jika kita tuliskan dengan menggunakan kata-kata, ditulis menjadi P sama dengan, hati-hati ya, kita gunakan kurung kurawal. Buka kurung kurawal, kemudian bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, tutup kurung. Selanjutnya yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan atau metode rule. Pada cara ini disebutkan dengan syarat atau sifat keanggotaannya. Namun, anggota himpunan dinyatakan dengan suatu variabel. Variabel yang biasa digunakan adalah X atau Y. Dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contoh ya, di situ ada bilangan, ada himpunan ya, ada himpunan P, yaitu bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, jika kita gunakan notasi, bisa kita tuliskan menjadi P sama dengan, ya dalam kurung, 10 kurang dari X kurang dari 40, dengan X anggota bilangan prima. Kenapa di situ dituliskan 10 kurang dari X kurang dari 40? Karena dia terletak antara 10 dan 40. Ya, jadi keanggotaannya kita tuliskan menggunakan notasi. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya atau namanya metode roster. Dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya, menuliskannya dengan menggunakan kurung kurawal dan anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi kita bisa sebutkan bilangan prima antara 10 dan 40, yaitu P sama dengan 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Nah, seperti itu. Mudah ya anak-anak ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita tentang himpunan ya sudah Bu Kiki jelaskan. Semoga apa yang dijelaskan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Nah, saatnya untuk menguji kemampuan kalian latihan soal. Seperti biasa ya, latihan soal kalian kerjakan di buku latihan kalian. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas soal-soal tersebut. Baik anak-anak, tetap semangat belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.